Hadiki. Siap. Gimana kabarnya Mas Hadiki? Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana keseharian Anda? Untuk keseharian seperti biasa ya, kuliah, nugas, organisasi, kadang ya ngopi Mas. Iya. Seperti itu kesehariannya. Sekarang Anda semester berapa Mas? Nah, kalau semester nih lumayan agak vital kayaknya. Agak vital. Iya. Semester sekarang semester 6 Mas. Semester 6. Ingin menjalankan KKN Mas. Ini bulan depan nih KKN semester 6. Jadi kegiatan Anda di kampus itu apa aja? Kalau kegiatan di kampus itu saya lumayan aktif di salah satu unit kegiatan mahasiswa seni budaya. Ya. Itu di dalamnya ada 5 bidang Mas. 5 bidang. Yang pertama ada di bidang teater, musik, pasma, tari, sama seni rupa Mas. Jadi basicnya di sana dulu di bidang seni. Kalau kesibukan. Iya. Jadi ya termasuk kayak tadi. Betul. Nah, di situ udah masuk juga bidang musik. Jadi kalau di sana itu walaupun kita belum bisa apa-apa, nanti di situ diajarin. Betul Mas. Soalnya kalau di UKM saya itu sendiri kita itu merekrut adik-adik kita itu mulai dari nol. Dalam artian dari adik-adik kita walaupun tidak mempunyai basic apapun, itu kita mengajari dia bisa jadi entah itu pengen bisa jadi pemain gitar, piano, ataupun bisa jadi penyanyi, seperti itu Mas. Jadi ada 5 bidang itu, terserah mau masuk di bidang apa aja. Oh, setahu saya kalau di saya itu boleh mengikuti semuanya. Kalau semuanya itu boleh-boleh saja Mas, tapi nanti akan difokuskan. Contoh kita ngambil di bidang musik nih. Ya. Bisa ke teater, bisa ke tari, bisa ke seni lukis, ya bisa ke paduan suara. Soalnya seni itu cakupannya umum banget Mas. Nanti dikhususkan, dan kalau pengen belajar yang lain bisa juga, gak apa-apa. Terkait seni nih Mas. Ya. Boleh saya bertanya? Betul, boleh apa? Kalau sampean itu lebih fokus ke apa? Kalau saya sendiri seninya itu fokus di 2 aspek Mas. Yang pertama saya fokusnya di bidang teater Mas. Iya. Di teater, yang kedua di bagian musik. Kalau saya sendiri. Kenapa Anda tertarik dengan kesenian? Waduh, kalau kenapa harus Bandung? Iya. Kenapa harus ini? Kenapa harus ini? Karena bagi saya itu seni, mungkin sebagian orang mempertanyakan kenapa itu harus seni. Ya, bagi saya itu seni adalah sebuah esensi dalam hidup Mas. Ya. Esensi dalam hidup, karena ketika esensi hidup kita tidak ada, maka hampa rasanya Mas. Seni itu adalah rasa, dan membangun rasa, entah itu berpolitik, agama, bersosial, semua kan lingkupnya seni juga Mas. Bagaimana kita berseni berpolitik, seni kita bertuhan, seni kita beragama, seni kita bersosial, itu kita harus berseni seperti itu. Berarti secara tidak langsung kita berkegiatan pun itu seni Mas. Seni, karena semua yang kita lakukan itu adalah seni dalam kehidupan. Seperti itu. Mengapa kok dalam kesenian itu melingkupi sosial politik itu aja? Oh, sosial politik, karena secara langsung kita kan makhluk yang bergantungan kepada manusia ya Mas. Iya. Dan seni juga seperti itu. Seni saling membutuhkan satu sama lain. Apa yang dikatakan saya tadi Mas, saya membutuhkan orang lain untuk membantu saya, dan sebaliknya orang lain membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu. Mutualisme simbiosis. Betul, saling membantu sama lain. Kalau Mas sendiri itu fokusnya kepada apa ya? Seni. Oh, kalau saya sendiri itu kalau sekarang itu di bidang teater Mas, sama musik. Teater sama musik. Jadi saya berkarya di bidang teater sama lagu-lagu musik juga Mas. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome.
smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Jadi untuk musiknya sendiri itu sudah memproduksi lagu sendiri atau masih mengcover-cover lagu lain? Kalau sekarang OTW dalam pembuatan lagu, mas, pembuatan lagu. Kalau dulu yo mencari referensi lagu-lagu yang baik seperti apa. โอ้ยของมันได้ยังถามทุกร้านแล้วตั้งแต่อดีตยาอนาคตเหลือร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยแล้วมันจะมีไหมเนี่ยจะไม่รู้เหรอก็จะเอาของตั้งเยอะแยะเนี่ยเอาไรเหล็ก10,000 ตันปูน10,000 ตันน่ะมีไหม มี มีเหรอแล้วเฟอร์นิเจอร์ ครบ ราคา ถูก ครบถูกดีที่ดูโฮม1746 มีบริการส่งข้ามมิติไหม มิติ ข้ามมิติไหมมีไหมกลับบ้าน Kalau dalam teater itu Mas sendiri sudah sampai seberapa jauh? Aku di teater di sini itu sekitaran prosesnya 2 tahunan, mas. 2 tahun. 2 tahunan proses di teater. Awalnya menjadi aktor, Ya, penata panggung, serta membantu asisten sutradara, ya. dan juga jadi sutradara pernah, dan ya berlalu lalang dalam melakukan pementasan itu, mas, di teater. Menurut pengalaman Anda sendiri, bagaimana dunia teater itu, Mas? Apakah kayak keras, apa gimana gitu? Bagi saya itu dunia teater itu malah salah satu bioskop kehidupan, mas. Bioskop itu. Betul, soalnya
di atas panggung lah aku menggunakan peranku sendiri mas. Menjadi diri sendiri. Betul, gitu ya. menjadi diri sendiri. Kalau di atas panggung contoh kita menjadi orang jahat mas, Iya. mulai dari awal main sampai akhir permainan itu jahat terus, Jahat jadi terus. antagonis. Kalau di kehidupan ini mas, kita kan banyak topeng kan mas. Iya ya. Nah, Iya. kita akan terus memainkan peran kita dalam kehidupan. Nah, di dunia teater itu sangat bagi saya itu tidak munafik, satu peran saja. Jadi secara tidak langsung itu seperti anu ya udah kita tanpa ada topeng lain lagi. Betul. Kita menggunakan Topeng topeng sendiri. satu topeng itu tadi ya Betul. kan. Ya, di atas panggung seperti itu mas, tidak ada kemunafikan. Kalau itu kan tadi dalam dunia teater ya. Betul. Kalau dalam dunia musik sendiri masih gimana? Kalau di dunia musik sendiri kan saya baru prosesnya gak nyampe 1 tahun mas, Ya. 4 bulan atau 5 bulanan ya. Dan alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang mampu dalam bagaimana produksi musik Ya. dan juga bagaimana ngolah vokal serta dan lain sebagainya. Saya belajar sama teman-teman dan alhamdulillahnya saya punya karya mas, karya lagu-lagu, menulis lagu Ya. dan insya Allah nanti mudah rilis mas. Kalau untuk pembuatan karya Mas sendiri itu berapa lama Mas? Itu biasanya kan kalau saya sendiri atas keresahan ya mas, Terus tersandiri keresahan sendiri. Contoh kalau laki-laki kan curhatnya kan isin mas. Iya. Kalau bahasa Jawanya kan malu kan. Iya. Malu. Dan bagaimana saya meluapkan rasa sakit hati saya, kesedihan saya, bahagia saya itu melalui karya-karya lagu, entah itu buat cerpen, puisi maupun monolog teater, seperti itu mas. Iya. Metodenya saya seperti itu. Kalau kan itu tadi karya yang di dalam musik. Kalau yang teater tadi tuh apakah ada Mas? Ada. Dan kemarin alhamdulillah saya ngajak adik-adik saya itu yang di bawahan Iya. untuk berkarya, tapi dalam jangka 1 minggu itu 3 video upload. Dalam artian dia memproduksi 3 video dalam 1 minggu dan karyanya itu dari adik-adik saya. Ada pendampingan terlebih dahulu mas. Nah, untuk kesenian itu apakah dicampur dengan kampus-kampus lain atau memang kampus itu sendiri? Kalau seni itu kan sistemnya kekeluargaan ya mas. Iya. Sistemnya kekeluargaan artinya ketika kita mempunyai keluarga baru, kita akan welcome terhadap keluarga tersebut. Jadi kalau ditanya seni itu dengan kampus lain apakah masih ikatannya sangat kuat atau tidak, iya, dibilang iya mas, kuat banget ikatannya sendiri. Kemarin saja saya dapat undangan dari Surabaya, Solo, Jakarta juga ada, Kediri, Tulungagung. Jadi ikatannya sangat kuat mas. Jadi memang dari kampus 1 ke kampus 2 itu memang erat sekali Erat ya. banget mas, erat banget. Soalnya seni mas. Memang saling membutuhkan banget. Nah, Terkait seni itu apakah memang memang kemauan sendiri atau ada hal lain di balik itu? kalau dibilang atas kemauan sendiri itu dibilang iya sih ya mas. Ya. Kalau disuruhkan tidak ada. Soalnya dulu saya masuk di seni itu atas dasar keraguan mas. Saya kan suka baca orangnya, Iya. suka baca. Ada dalam suatu buku itu menjelaskan hidup itu penuh dengan drama dan semua orang itu akan memainkan perannya. Nah, dari situ saya tertarik mas dengan dunia itu mas, dan saya menyelami ternyata asik, dan saya melanjutkan sampai sekarang. Saking memang gimana ya? Memang Anda itu diri Anda memang ada di situ, jiwa Anda. Udah jiwanya seperti itu dan lingkungannya juga mas, sangat mendukung, teman-teman support sistem. Kalau untuk karakter sendiri itu apakah memang membentuk atau tidak mas dalam dunia kesenian itu? Kalau karakter sih di dunia seni itu pasti mas kebentuk sih, soalnya seni itu mencangkupnya kan umum banget, entah itu Iya. sosial, politik, agama, pasti mas. Tapi agama sama seni itu seperti nasi sama lauk,
Ada masalah di atas seni. Iya. Gimana? Makan nasi aja kan gak enak ya. Iya. Harus dibarengi dengan lauk pauk. Lauk pauk saja tanpa nasi tidak membuat kita kenyang. Seperti itu sering membutuhkan juga. Makanya zaman dulu itu banyak penyair. Makanya Wali Songo juga itu dulu penyebaran agama Islamnya dakwah-dakwahnya melalui seni wayang. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi, mengapa kok dunia seni itu lebih ke apa ya, menyampaikan pesan-pesan entah itu sosial, politik, kesan-kesan dia tidak secara langsung kepada pemerintah atau yang orang-orang berkepentingan. Soalnya kembali lagi seni itu kan yang dibangun itu rasa, empati, rasa kasihan, rasa benci, rasa marah, itu kan yang dibangun semuanya dari hati, dari lubuk hati yang terdalam. Iya. Dari situ seni bagaimana mengelola rasa itu. Contoh kita melihat satu film, Iya. kita kan kadang nangis sendiri, bahagia sendiri, ketawa sendiri. Itu seolah-olah walaupun kita tidak main dan di dalam pementasan tersebut atau di dalam film tersebut, Iya. kita seolah-olah ikut merasakan, ikut serta dalam film tersebut. Oh ternyata kasihannya jadi itu ya, kasihannya itu tertindas banget ya, gimana nasibnya keluarganya. Itu yang dibangunkan rasa, empati, rasa empati. Nah, kita berpindah topik lagi nih, Mas. Betul, Mas. Nah, kalau Mas sendiri untuk kita kan berada di Ponorogo kan, Betul. yang dimana wisata-wisata alamnya sangat banyak. Betul. Nah, untuk Mas sendiri, pendapat Anda dengan wisata-wisata alam yang terbengkalai itu gimana? Bagi saya itu sangat disayangkan banget, Mas. Sangat disayangkan, soalnya ketika kita sudah diberikan kelebihan oleh Tuhan, Ya. oleh Tuhan, dan tidak dirawat secara baik-baiknya, itu sangat gimana ya, Mas? Dalam artian kasihan banget, Mas. Soalnya entah itu dari wisata ya, makanya Iya. wisata kan banyak terbengkalai, Mas. Iya, Entah itu benar. wisata ataupun apapun lah, itu sangat diemankan. Soalnya yang pertama faktor ekonomi pasti ada kalau Ya, ada wisata. sangat berpengaruh. Betul. Yang kedua menghilangkan refreshing, Iya. menghilangkan rasa jenuh, semua pastinya di wisata-wisata itu, Mas. Dan ada salah satu kutipannya seperti ini, Mas. Kita seolah-olah ditakuti oleh kiamat yang dadakan, Mas. Ada banjir, gempa, tsunami sudah dadakan. Iya. Tidak. Bagi penulis itu bilangnya seperti ini, Mas. Kiamat itu adalah suatu fenomena kecil, tapi manusia tidak menyadari, Mas. Contoh, saya tidak langsung membuang sampah sembarangan, apa hutan yang tidak dirawat, Iya. alam yang tidak dirawat. Ketika habit itu, kebiasaan itu menjadi terbiasa dalam kesehariannya, maka dampaknya semakin besar. Makanya timbulnya kiamat. Seperti itu. Jangan kiamat juga langsung tsunami langsung Enggak enggak. langsung lah. Makanya Mesti ada peringatan. betul. Makanya manusia, bagi saya itu manusia yang menciptakan kiamat itu sendiri. Makanya itu tadi kan seperti wisata. Betul. Itu tadi. Emang Mas. Iya. Itu kan bisa masuk ke pendapatan warlock, daerah. Betul. Ini ada satu lagi, Mas. Apa? Mitos terkait kan di Ponorogo itu terkenal dengan dawet jagung kan. Nah, di situ pernah saya dengar itu seperti apabila Mas ini seperti ini, ini misalkan dawet ya kan, ini ada lepetnya. Nah, ketika Mas itu mengambil dawet serta lepetnya, Anda disuruh menikahi penjualnya. Gimana itu? Iya. Bisa itu mungkin tradisi mitos terlebih dahulu, Mas. Terlebih dahulu orang-orang terdahulu, Mas. Iya. Mungkin mitos itu ada pesan yang disampaikan mungkin terlebih dahulu. Iya. Contoh, kenapa orang terdahulu itu tidak boleh motong kuku malam-malam, Iya. tidak boleh duduk di depan pintu malam-malam. Itu secara tidak langsung kalau di jurusan saya kan komunikasi, Mas. Iya, benar. Di dalam mitos itu ada pesan yang terselubung, Mas. Kalau kita menganalisis, Mas.
Contoh, mengapa tidak boleh potong kuku malam-malam? Dulu kan tidak ada lampu, Iya. tidak ada penerangan, takutnya kena dagingnya, Iya. maka tidak dibolehkan. Iya. Makanya menggunakan mitos terlebih dahulu karena masyarakat itu mempercayai mitos dan bisa menakuti agar tidak melakukan hal itu. Maksudnya masyarakat kita yang sekarang ini percaya akan tahayul. Tahayul, percaya tahayul itu bagi saya tidak apa-apa mas, tapi dalam artian tanda kutip ya, dalam artian tahu makna tahayul dalam pesannya. Contoh kayak tadi kan, Iya, tidak benar. boleh tidak boleh duduk di depan pintu, tidak boleh potong kuku malam-malam, tapi kan pesannya tahu. Iya. Dia menerapkan hal itu kepada anaknya tidak apa-apa, dalam artian pesannya yang disampaikan terdahulu ini seperti ini loh. Ada makna tersirat. Betul. Takutnya dia hanya mengikuti mitos tapi tidak tahu makna di dalamnya ini. Kebanyakan anak muda sekarang ya gitu, Betul. hanya bisa menyampaikan tapi tidak tahu Makna apa yang ada di dalamnya. Ya. betul banget. Hmm. Hmm. Ini kan. Yes, terima kasih hadirin. Langsung closing. Baik, terima kasih Mas atas Ya. partisipasinya Sama-sama, Mas. di sini. Saya sampaikan terima kasih Mas ya. Ya, Baik. terima kasih. Mudah-mudahan yang nonton acara pada malam hari ini ya Mas, Mm-mm. malam hari ini bisa apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya benar. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Mohon Saya- maaf selebih-lebihnya. Ya, kalau ada lebihnya tolong dikembalikan. Iya. Itu.